Persamaan kehidupan. Para ilmuwan tidak tahu bagaimana suatu kumpulan sinyal elektrik otak menciptakan pengalaman-pengalaman subjektif. Bahkan lebih krusial lagi, mereka tidak tahu apa manfaat yang bisa muncul dari fenomena semacam itu bagi evolusi. Inilah kekosongan lakuna terbesar dalam pemahaman kita tentang kehidupan. Manusia memiliki kaki karena selama jutaan generasi, kaki memungkinkan leluhur kita memburu kelinci dan menghindari singa. Manusia memiliki mata karena selama ribuan tahun, mata memungkinkan para pendahulu kita mengetahui kemana kelinci itu menuju dan kapan singa datang. Namun mengapa manusia memiliki pengalaman subjektif lapar dan takut? Belum lama, para ahli biologi memberi jawaban yang sangat sederhana. Pengalaman-pengalaman subjektif penting bagi survival kita, karena jika kita tidak merasa lapar atau takut, kita tidak akan bersusah-susah memburu kelinci dan lari dari singa. Begitu melihat seekor singa, mengapa orang berlari? Baiklah, dia ketakutan sehingga lari. Pengalaman subjektif menjelaskan tindakan-tindakan manusia. Namun, kini para ilmuwan menyediakan penjelasan yang lebih terperinci. Ketika seseorang melihat singa, sinyal-sinyal elektrik bergerak dari mata ke otak. Sinyal-sinyal yang datang itu menstimulasi neuron-neuron tertentu yang bereaksi dengan menembakkan sinyal-sinyal. Ini menstimulasi neuron-neuron lain sampai ke bawah yang mengambil giliran untuk menembakkan sinyal. Jika cukup neuron-neuron yang tepat menembakkan sinyal pada kecepatan yang cukup cepat, maka perintah dikirim ke kelenjar adrenal untuk membanjiri tubuh dengan adrenalin. Jantung diperintahkan berpacu lebih cepat, sementara neuron-neuron dalam pusat pengendalian gerak motorik mengirim sinyal ke bawah, ke otot-otot kaki yang mulai meregang dan berkontraksi, dan orang itu lari dari singa. Ironisnya, semakin baik kita memetakan proses ini, semakin sulit untuk menjelaskan perasaan-perasaan kesadaran. Semakin baik kita memahami otak, semakin rumit pikiran untuk kita cerna. Jika seluruh sistem bekerja dengan pelepasan sinyal dari sini ke sana, mengapa pula kita perlu merasakan takut? Jika satu rantai reaksi elektrokimiawi mengarah langsung dari sel-sel saraf di mata ke gerakan otot-otot kaki, mengapa pula menambahkan pengalaman subjektif pada rantai ini? Untuk apa pengalaman-pengalaman subjektif itu? Potongan-potongan domino yang tak terhitung jumlahnya bisa jatuh satu demi satu tanpa perlu pengalaman-pengalaman subjektif. Mengapa neuron memerlukan perasaan dalam rangka menstimulasi yang lain, atau dalam rangka menyuruh kelenjar adrenal untuk mulai memompa? Sungguh 99% aktivitas tubuh, termasuk gerakan otot dan sekresi hormonal, terjadi tanpa memerlukan perasaan sadar. Jadi mengapa neuron-neuron otot-otot dan kelenjar-kelenjar membutuhkan perasaan pada 1% kasus yang lainnya? Anda mungkin berpendapat bahwa kita memerlukan pikiran karena pikiran menyimpan memori, membuat rencana-rencana dan secara otonom mencetuskan imaji-imaji dan ide-ide yang sama sekali baru. Ia tidak hanya merespons stimulus dari luar. Misalnya ketika seseorang melihat singa, dia tidak bereaksi secara otomatis dan melihat dari media predator. Dia melihat bahwa setahun yang lalu seekor singa memakan bibinya. Dia membayangkan bagaimana dia akan merasakannya jika seekor singa mencabik-cabik dia. Dia merenungkan nasib anak-anaknya yang yatim. Inilah mengapa dia lari.
Jelas banyak rantai reaksi dimulai dengan inisiatif pikiran itu sendiri, bukan dengan stimulus eksternal langsung. Jika sebuah memori tentang serangan singa sebelumnya mungkin secara spontan muncul dalam pikiran orang, membuatnya berpikir tentang bahaya yang ditimbulkan singa, dia kemudian mengumpulkan semua orang sesuku dan mereka berembuk tentang cara-cara baru menakut-nakuti singa agar pergi. Tetapi tunggu sebentar, apa itu memori, imajinasi, dan olah pikir? Dari mana asalnya? Menurut teori-teori biologi, memori, imajinasi, dan olah pikir kita tidak eksis dalam suatu bidang imaterial yang lebih tinggi. Namun semua itu juga adalah longsoran salju-salju sinyal elektrik yang ditembakkan oleh jutaan neuron. Karena itu, bahkan ketika kita menggambar dalam memori, imajinasi, dan olah pikir yang kita miliki itu juga masih serangkaian reaksi elektrokimiawi yang dibawa miliaran neuron yang berakhir dengan aktivitas kelenjar adrenal dan otot-otot kaki. Adakah satu saja langkah dalam perjalanan panjang dan berbelok ini antara aksi satu neuron dan reaksi selanjutnya? Pikiran mengintervensi dan memutuskan neuron kedua menembakkan sinyal atau tidak. Adakah gerakan material muncul, bahkan dari satu saja elektron, yang menyebabkan pengalaman subjektif takut, bukan dari pergerakan partikel lain tertentu sebelumnya? Jika tidak ada pergerakan semacam itu, dan jika setiap elektron bergerak karena elektron lain bergerak sebelumnya, mengapa kita memerlukan pengalaman takut? Kita tidak punya petunjuk. Para filsuf merangkum teka-teki ini dalam sebuah pertanyaan yang menjebak. Apa yang terjadi dalam pikiran yang tidak terjadi dalam otak? Jika tidak ada yang terjadi dalam pikiran kecuali apa yang terjadi dalam jaringan masif neuron, maka mengapa kita memerlukan pikiran? Jika sesuatu memang benar-benar terjadi di dalam pikiran, di luar dan di atas, apa yang terjadi dalam jaringan neuron? Lalu di mana gerangan itu terjadi? Taruhlah saya bertanya kepada Anda, apa yang dipikirkan Homer Simpson tentang skandal Bill Clinton dan Monica Lewinsky? Anda mungkin tidak pernah memikirkan ini sebelumnya. Jadi, pikiran Anda kini perlu menggabungkan dua memori yang sebelumnya tidak terkait. Mungkin menyambungkan sebuah gambar Homer minum bir sambil menonton pidato perempuan itu. Di mana fusi ini terjadi? Sebagian ilmuwan otak berpendapat itu terjadi dalam ruang kerja global yang diciptakan oleh interaksi banyak neuron. Namun kata ruang kerja hanyalah sebuah metafora. Apa realitas di belakang metafora itu? Di mana potongan-potongan informasi yang berbeda sesungguhnya bertemu dan bergabung. Menurut teori-teori yang ada sekarang, itu pasti tidak terjadi dalam dimensi kelima platonik. Namun itu terjadi misalnya di tempat dua neuron yang sebelumnya tidak saling terkoneksi, tiba-tiba mulai saling menembakkan sinyal. Sebuah sinaps baru terbentuk antara neuron Bill Clinton
dan neuron Homer Simpson. Namun, jika demikian, mengapa kita membutuhkan pengalaman kesadaran dari memori di luar dan di atas peristiwa fisik dari kedua neuron yang bersambung? Jika kita bisa ajukan teka-teki yang sama dalam bingkai matematika. Dogma yang ada hari ini menyatakan bahwa organisme adalah algoritma dan bahwa algoritma bisa direpresentasi dalam rumus-rumus matematika. Anda bisa menggunakan angka-angka dan simbol-simbol matematika untuk menulis serangkaian langkah yang diambil mesin penjual untuk menyiapkan secangkir kopi dan secangkir langkah dan serangkaian langkah yang diambil satu otak ketika dibuat waspada karena mendekatnya singa. Jika demikian, dan jika pengalaman-pengalaman kesadaran memiliki suatu fungsi penting, maka pengalaman-pengalaman itu pasti memiliki representasi matematis. Sebab ada bagian esensial dari algoritma. Jika kita menulis algoritma ketakutan dan memecah ketakutan itu menjadi serangkaian kalkulasi yang tepat, kita tentu akan bisa menunjukkan di sini langkah nomor 93 dalam proses kalkulasi. Inilah pengalaman subjektif ketakutan itu. Namun, adakah algoritma di alam besar matematika yang berisi pengalaman subjektif? Sejauh ini, kita tidak tahu ada algoritma semacam itu. Terlepas dari besarnya pengetahuan yang sudah kita dapatkan di bidang matematika dan sains komputer, tak satu pun sistem pemrosesan data yang telah kita ciptakan membutuhkan pengalaman subjektif agar bisa berfungsi, dan tak satu pun yang merasakan sakit, senang, marah, atau cinta. Mungkin kita membutuhkan pengalaman-pengalaman subjektif dalam rangka berpikir tentang diri kita sendiri, seekor binatang yang menyusuri savana dan mengalkulasi peluang survival dan reproduksi harus merepresentasi tindakan-tindakan dan keputusan-keputusannya pada dirinya sendiri, dan terkadang mengomunikasikannya dengan binatang-binatang lain juga. Saat otak berusaha menciptakan sebuah model dari keputusan-keputusannya sendiri, ia terperangkap dalam suatu penyimpangan tak terbatas dan simsalabim dari antah berantah kesadaran muncul. 50 tahun lalu, ini mungkin terdengar masuk akal, tetapi tidak pada tahun 2016. Beberapa korporasi seperti Google dan Tesla sedang merancang mobil-mobil otonom yang sudah menjelajahi jalan-jalan kita. Algoritma yang mengendalikan mobil otonom membuat jutaan kalkulasi setiap detik berkaitan dengan mobil-mobil lain, pejalan kaki, lampu lalu lintas, dan lubang-lubang. Mobil otonom itu sukses berhenti di lampu merah, melewati rintangan, dan menjaga jarak aman dari kendaraan lain tanpa merasa takut. Mobil itu juga perlu memperhitungkan dirinya sendiri
dan mengomunikasikan rencana-rencana dan keinginannya kepada kendaraan-kendaraan lain, karena jika ia memutuskan untuk belok kanan, maka bila itu dilakukan akan berdampak pada kendaraan lain. Mobil itu melakukan semuanya tanpa masalah, juga tanpa kesadaran. Mobil otonom tidak istimewa. Banyak program komputer lain yang membuat pikiran-pikiran untuk tindakan-tindakannya sendiri, tetapi tak satu pun mengembangkan kesadaran dan tak satu pun merasa atau mendambakan sesuatu. Jika kita tidak bisa menjelaskan pikiran, dan jika kita tidak tahu apa fungsi yang dijalankannya, mengapa kita tidak membuangnya saja? Sejarah sains penuh dengan konsep dan teori yang ditinggalkan. Misalnya, para ilmuwan modern awal yang berusaha menguraikan gerakan cahaya memostulasi eksistensi zat yang disebut eter, yang diduga memenuhi seisi jagat raya. Cahaya dikira gelombang eter. Namun para ilmuwan gagal menemukan bukti empiris apapun untuk eksistensi eter, sedangkan mereka tidak juga mampu menghadirkan alternatif dan teori cahaya yang lebih baik. Akibatnya, mereka membuang eter ke bak sampah sains. Serupa dengan itu, selama ribuan tahun manusia menggunakan Tuhan untuk menjelaskan banyak fenomena alam. Apa yang menyebabkan petir berkilat? Tuhan. Apa yang menyebabkan hujan turun? Tuhan. Bagaimana kehidupan di bumi dimulai? Tuhan yang melakukannya. Selama beberapa abad terakhir, para ilmuwan belum menemukan bukti empiris eksistensi Tuhan, sementara mereka menemukan penjelasan yang lebih detail tentang kilatan petir, hujan, dan asal kehidupan. Akibatnya, dengan pengecualian beberapa subbidang filsafat, tak ada satupun artikel dalam jurnal-jurnal ilmiah yang diuji silang selama ilmuwan secara serius bicara tentang eksistensi Tuhan. Para sejarawan tidak mengemukakan bahwa sekutu menang dalam Perang Dunia Kedua karena Tuhan ada di pihaknya. Para ekonom tidak menyalahkan Tuhan atas krisis ekonomi 1929, dan para ahli geologi tidak menggunakan kehendak Tuhan untuk menjelaskan gerakan-gerakan lempeng tektonik. Nasib yang sama telah menimpa jiwa. Selama ribuan tahun orang percaya bahwa seluruh perbuatan dan keputusan muncul dari jiwa kita. Namun dengan tiadanya bukti pendukung apapun dan mengingat eksistensi teori-teori alternatif yang jauh lebih detail, sains kehidupan telah mencoret jiwa. Sebagai individu-individu pribadi, memang banyak ahli biologi dan dokter yang terus meyakini adanya jiwa, namun mereka tidak pernah menulis tentang jiwa dalam jurnal-jurnal ilmiah. Mungkin pikiran juga harus ikut jiwa, Tuhan, dan eter
kebak sampah sains. Lagi pula, tak seorang pun yang pernah melihat pengalaman-pengalaman rasa sakit atau cinta melalui mikroskop, dan kita punya penjelasan biokimiawi yang sangat detail untuk rasa sakit dan cinta yang tak menyisakan ruang bagi pengalaman-pengalaman subjektif. Meskipun demikian, ada perbedaan krusial antara pikiran dan jiwa. Di samping antara pikiran dan Tuhan, kalau eksistensi jiwa-jiwa beri murni dugaan, pengalaman rasa sakit adalah realitas langsung dan sangat nyata. Ketika saya berjalan di atas paku, saya bisa 100% yakin bahwa saya merasa sakit, sekalipun jika saya sejauh ini belum punya penjelasan ilmiah untuk itu. Sebaliknya, saya tidak bisa yakin bahwa jika luka menjadi terinfeksi dan saya mati karena gangren, jiwa saya akan tetap ada. Ini cerita yang sangat menarik dan akan bahagia untuk mempercayainya, tetapi saya tidak punya bukti langsung untuk kebenarannya. Karena semua ilmuwan terus-menerus mengalami perasaan subjektif seperti rasa sakit dan ragu, mereka tidak bisa membantah eksistensinya. Cara lain untuk mengingkari pikiran dan kesadaran adalah dengan mengingkari relevansinya ketimbang eksistensinya. Sebagian ilmuwan seperti Daniel Dennett dan Stanislas Dehaene berpendapat bahwa semua yang relevan bisa dijawab dengan mempelajari aktivitas otak tanpa memerlukan pengalaman subjektif. Jadi para ilmuwan bisa dengan aman menghapus pikiran, kesadaran, dan pengalaman subjektif dari kosakata dan artikel-artikel mereka. Meskipun demikian, sebagaimana akan kita lihat pada bab-bab selanjutnya, seluruh bangunan politik dan etika modern dibangun di atas pengalaman subjektif, dan beberapa dilema etik bisa dipecahkan dengan merujuk ketat pada aktivitas otak. Misalnya, apa yang salah dengan menyiksa atau memerkosa dari perspektif murni neurologis ketika seorang manusia disiksa atau diperkosa? Reaksi-reaksi biokimiawi tertentu terjadi dalam otak dan berbagai sinyal elektrik berpindah dari satu kelompok neuron ke kelompok lainnya. Apa yang mungkin bisa salah dengan itu? Sebagian orang modern memiliki alam etik tentang penyiksaan dan pemerkosaan karena pengalaman-pengalaman subjektif terlibat. Jika ada ilmuwan ingin mengemukakan bahwa tidak relevan, tantangan mereka adalah menjelaskan mengapa penyiksaan dan pemerkosaan salah tanpa merujuk pada pengalaman subjektif manapun. Akhirnya, sebagian ilmuwan mengakui bahwa kesadaran adalah real dan mungkin sesungguhnya memiliki nilai moral dan politik yang besar, tetapi tidak punya fungsi biologis apapun. Kesadaran adalah produk sampingan tak berguna secara biologis dari proses-proses otak. Mesin-mesin jet meraung keras, tetapi kebisingan itu tidak mendorong pesawat maju. Manusia tidak memerlukan karbon dioksida, tetapi setiap embusan napas mengisi udara dengan banyak karbon dioksida. Demikian pula, kesadaran mungkin suatu jenis polusi mental yang dihasilkan oleh penembakan sinyal jaringan neuron yang rumit. Ia tidak melakukan apa-apa. Ia hanya ada. Jika ini benar, maka implikasinya adalah bahwa semua rasa sakit dan kesenangan yang dialami miliaran makhluk selama jutaan tahun
hanyalah polusi mental. Ini jelas pemikiran yang patut direnungkan sekalipun jika itu tidak benar. Namun yang cukup mencengangkan adalah menyadari bahwa sampai tahun 2016 ini teori terbaik dari kesadaran yang belum pernah diberikan oleh sains kontemporer. Mungkin sains kehidupan memandang problem itu dari sudut yang salah. Mereka percaya bahwa kehidupan adalah tentang pemrosesan data dan bahwa organisme adalah mesin-mesin untuk melakukan kalkulasi dan mengambil keputusan. Namun, analogi antara organisme dan algoritma ini menyesatkan kita. Pada abad ke-19, para ilmuwan menggambarkan otak dan pikiran seakan-akan keduanya mesin uap. Mengapa mesin uap? Karena itulah teknologi yang terkemuka pada masa itu, yang menggerakkan kereta api, kapal dan pabrik, sehingga ketika manusia berusaha menjelaskan kehidupan, mereka berasumsi ia harus berjalan sesuai prinsip-prinsip analogi. Pikiran dan tubuh tersusun atas pipa-pipa, silinder-silinder, katup-katup dan piston-piston yang membentuk dan melepaskan tekanan sehingga menghasilkan gerak dan tindakan. Pemikiran semacam itu memiliki pengaruh mendalam pada psikologi ala Freud yang menyebabkan banyak jargon psikologi kita masih penuh dengan konsep-konsep yang dipinjam dari teknik permesinan. Pikirkan misalnya argumentasi ala Freud berikut ini. Angkatan perang memanfaatkan dorongan seks untuk menggerakkan agresi militer. Angkatan perang merekrut pria-pria muda hanya ketika dorongan seksualnya sudah mencapai puncak dan melepaskan semua tekanan itu sehingga berakumulasi di dalam diri mereka. Angkatan perang kemudian mengalihkan tekanan terpendam ini dan memungkinkannya dilepas dalam bentuk agresi militer. Inilah tepatnya cara kerja mesin uap. Anda memerangkap panas yang mendidih di dalam sebuah wadah tertutup. Uap mengumpulkan begitu banyak dan semakin banyak tekanan sampai tiba-tiba Anda membuka katup dan melepaskan tekanan itu ke arah yang sudah dirancang, memanfaatkannya untuk mendorong kereta api atau mesin tenun. Tidak hanya di angkatan perang, tetapi juga dalam semua bidang aktivitas kita, sering mengeluh tentang tekanan yang membesar di dalam diri kita, dan kita takut kalau tidak melepaskan uap, kita bisa meledak. Dalam abad ke-21, terdengar kekanak-kanakan jika membandingkan jiwa manusia dengan mesin uap. Kini kita tahu teknologi yang jauh lebih canggih, komputer, sehingga kita menjelaskan jiwa manusia seakan-akan ia komputer yang memproses data, bukan mesin uap yang mengatur tekanan. Namun analogi baru ini bisa menjadi naif juga. Lagi pula komputer tidak punya pikiran. Mereka tidak menginginkan apapun, bahkan ketika mengalami kesalahan. Dan internet tidak merasa sakit, bahkan ketika rezim otoriter memutus hubungan seluruh negeri dengan jejaring. Jadi mengapa kita menggunakan komputer sebagai model untuk memahami pikiran? Baiklah, apakah kita benar-benar yakin bahwa komputer tidak memiliki sensasi atau hasrat? Dan sekalipun mereka memang tidak punya saat ini, mungkin suatu hari mereka menjadi cukup canggih sehingga bisa mengembangkan kesadaran. Jika itu terjadi, bagaimana bisa kita memastikannya? Ketika komputer menggantikan sopir bus, guru dan psikolog kita, bagaimana kita bisa memastikan apakah mereka memiliki perasaan atau hanya kumpulan algoritma tanpa pikiran? Kalau menyangkut soal manusia, kita hari ini sudah mampu membedakan antara pengalaman mental sadar
dan aktivitas otak tanpa sadar. Meskipun kita masih jauh dari memahami kesadaran, para ilmuwan sudah berhasil mengidentifikasi sebagian jejak elektrokimiawinya. Untuk melakukan itu, para ilmuwan mulai dengan asumsi bahwa setiap kali manusia melaporkan bahwa mereka menyadari sesuatu, hal itu bisa dipercaya. Berdasarkan asumsi ini, maka para ilmuwan bisa memisahkan pola-pola otak tertentu yang muncul setiap kali manusia melaporkan menjadi sadar, tetapi yang tak pernah muncul pada keadaan tidak sadar. Ini memungkinkan para ilmuwan menentukan, misalnya, apakah seseorang yang tampaknya menjadi korban stroke vegetatif benar-benar kehilangan kesadaran atau hanya kehilangan kendali atas tubuhnya dan kemampuan bicaranya. Jika otak pasien menunjukkan bekas-bekas tanda kesadaran, dia mungkin sadar walaupun tidak bisa bergerak atau berbicara. Malah, para dokter belum lama ini berhasil berkomunikasi dengan pasien semacam itu menggunakan pencitraan fMRI. Mereka menanyakan pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak, meminta mereka membayangkan diri sedang bermain tenis. Jika jawabannya ya, dan memvisualisasi lokasi rumah jika jawabannya tidak. Para dokter itu kemudian bisa mengobservasi bagaimana korteks akan menyala ketika pasien membayangkan bermain tenis, yang berarti ya, sedangkan tidak terindikasi dengan aktivitas area otak yang bertanggung jawab pada memori spasial. Ini memang bisa berjalan sangat baik untuk manusia. Tetapi bagaimana dengan komputer? Karena komputer-komputer berbasis silikon memiliki struktur yang sangat berbeda dengan jaringan neuron manusia yang berbasis karbon. Jejak-jejak kesadaran mungkin tidak relevan bagi mereka. Kita tampaknya terperangkap dalam sebuah lingkaran setan. Bermula dari asumsi bahwa kita bisa percaya manusia ketika mereka melaporkan bahwa mereka sadar. Kita bisa mengidentifikasi jejak-jejak kesadaran manusia, kemudian menggunakan jejak-jejak itu untuk membuktikan bahwa manusia memang sadar. Namun, jika sebuah kecerdasan artifisial melaporkan diri bahwa dia sadar, apakah kita mau percaya begitu saja? Sejauh ini, kita tak punya jawaban yang bagus untuk masalah ini. Sudah ribuan tahun silam, para filsuf menyadari bahwa tidak ada cara untuk membuktikan secara meyakinkan bahwa orang selain diri sendiri memiliki pikiran. Malah, dalam kasus manusia lain, kita hanya berasumsi mereka punya kesadaran. Kita tidak bisa tahu apakah itu pasti. Mungkin saya satu-satunya orang di alam semesta ini yang merasakan sesuatu, sementara semua manusia dan binatang lain hanyalah robot-robot yang tak punya pikiran. Mungkin saya sedang bermimpi dan orang lain yang saya jumpai hanyalah sosok dalam mimpi saya. Mungkin saya terperangkap dalam sebuah dunia virtual dan semua makhluk yang saya lihat hanyalah simulasi-simulasi. Menurut dogma saintifik saat ini, segala sesuatu yang saya alami adalah hasil dari aktivitas elektrik dalam otak, dan karenanya ia secara teoritis
layak untuk menstimulasi sebuah dunia virtual yang sama sekali tak mungkin bisa saya bedakan dari dunia real. Sebagian ilmuwan otak meyakini bahwa dalam masa depan yang tidak terlalu jauh, kita akan benar-benar melakukan hal semacam itu. Baiklah, mungkin ini sudah dilakukan pada Anda. Dengan segala pengetahuan Anda, mungkin tahunnya 2216 dan Anda adalah seorang remaja yang bosan terhanyut dalam permainan dunia virtual yang menstimulasi dunia primitif yang menyenangkan dari awal abad ke-21. Begitu Anda mengakui kelayakan skenario ini, matematika membawa Anda ke sebuah konklusi yang sangat menakutkan, karena hanya ada satu dunia yang nyata, sedangkan jumlah dunia virtual yang potensial tak terbatas, maka probabilitas Anda menghuni dunia nyata yang tunggal itu adalah mendekati nol. Tak satu pun dari terobosan saintifik kita telah berhasil mengatasi masalah pikiran lain yang menyeramkan ini. Pengujian terbaik yang sejauh ini sudah disodorkan oleh para ahli disebut uji Turing, tetapi itu hanya menguji konvensi sosial. Menurut uji Turing, dalam rangka memastikan apakah sebuah komputer memiliki pikiran, Anda harus berkomunikasi secara simultan dengan komputer itu dan dengan orang nyata tanpa mengetahui yang mana komputer dan yang mana manusia. Anda bisa menanyakan pertanyaan apapun sesuka Anda. Anda bisa bermain game, berdebat, dan bahkan berkencan dengan mereka. Gunakan waktu sebanyak Anda mau. Lalu Anda perlu memutuskan yang mana komputer dan mana manusia. Lalu Anda perlu memutuskan mana yang komputer dan mana yang manusia. Jika Anda tidak bisa mengambil keputusan atau pilihan Anda salah, maka komputer lolos uji Turing dan kita harus memperlakukannya seakan-akan ia benar-benar memiliki pikiran. Namun itu tidak akan benar-benar menjadi bukti, tentu saja. Mengakui eksistensi pikiran orang lain semata-mata hanyalah konvensi sosial dan legal. Uji Turing ditemukan pada tahun 1950 oleh ahli matematika Inggris Alan Turing, salah satu dari bapak era komputer. Turing juga seorang pria gay dalam masa ketika homoseksualitas masih ilegal di Inggris. Pada 1952, dia dinyatakan bersalah melakukan tindakan homoseksual dan dipaksa menjalani pengibirian kimiawi. 2 tahun kemudian dia bunuh diri. Uji Turing sesungguhnya adalah replikasi dari uji keduniaan yang harus dijalani setiap pria gay Inggris pada tahun 1958. Bisakah Anda lulus menjadi pria sejati? Turing tahu dari pengalaman pribadi bahwa tidak ada artinya siapapun diri Anda, yang penting adalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Menurut Turing, pada masa depan, komputer akan menjadi seperti pria gay pada tahun 1958. Tak akan ada artinya apakah komputer benar-benar sadar atau tidak. Yang penting hanyalah apa yang orang pikirkan tentang komputer.